harus apa? Tapi kalau kita menyadari bahwa itu adalah yang maha suci, maka kita bisa menerima suara itu. Nah, ini efek daripada tasbih itu, kita bisa menerima. Jadi pelajarannya sudah tidak menerima lagi, tapi menyadari Allah yang maha suci. Karena menerima itu berat. Kita berusaha menerima itu berat, sangat berat. Karena menerima itu adalah wilayah emosi, ya, rasa menerima. Rasa menerima ini kalau kita dibuat Allah tidak menerima, bisa menerima tidak? Tidak bisa. Ya kalau diterima ya tetap nggak bisa menerima juga. Namanya pemaksaan itu berarti masih ada, itu belum terima pasti. Nah, Bu, kita belajar tasbih, diperintahkan oleh Allah itu banyak itu tasbih itu. Kalau searching di Quran dan di hadis itu ya banyak. Beberapa saya contohkan. Kenapa kita bertasbih? Dalam surat Al-Isra ayat 44, langit yang 7 kepala langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Berarti sudah tidak hanya tasbih, tahmid juga. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah ini Bapak Ibu, langit yang 7 dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita diperintah oleh Allah melalui ayat ini itu untuk menyadari secara makrokosmos. Kita harus menyadari bahwa seluruh alam semesta ini pun juga mengikuti apa yang Allah kehendaki. Tidak ada satu penentangan sedikit pun. Kalau misalnya terjadi gempa bumi, gempa bumi itu pun bertasbih. Artinya dia mengikuti keteraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya tsunami itu pun adalah satu keteraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya dia bertasbih. Jadi kesadaran kita itu diajak ke sana gitu. Tidak sebatas ini tsunami. Ini tsunami berarti ada kerusakan di laut misalnya. Atau gempa bumi berarti ini ada bencana, satu hal yang negatif. Enggak. Dalam segala hal semuanya bertasbih mengikuti apa yang Allah tetapkan. Dan ketetapan ini teratur Bapak Ibu. Teratur. Jadi kalau di dalam fisika, dalam pelajaran fisika itu sampai mempelajari itu loh, ranting apa namanya, pohon itu ada cabang-cabangnya begini itu. Ternyata kalau dilihat itu teratur, Pak. Polanya sama dengan apa? Paru-paru itu kan ini Pak, apa? Cabang-cabang gitu juga. Ternyata sama, polanya sama. Sehingga ada teori di dalam fisika itu, di dalam kekacauan itu ada keteraturan. Kelihatannya alam semesta ini nggak teratur, tapi setelah dilihat lebih luas pakai ini, itu ternyata teratur. Ada satu keteraturan. Nah, kita meskipun mungkin kita melihat perang Gaza, Israel, Iran, Amerika, Palestina sedang kacau, itu ada keteraturan, Pak. Jadi dalam kekacauannya ada keteraturan. Itu namanya bertasbih. Semuanya bertasbih.
Mungkin kalau kita ini sedang sakit, tubuh kita itu ada keteraturannya juga. Walaupun sakit gigi ya, sakit gigi itu ada keteraturannya juga. Ketetapan Allah itu bertasbih, ada keteraturan Allah. Dan tidak hanya teratur, tidak hanya mereka itu bertasbih mengikuti Allah dengan segala, mereka juga memuji. Artinya selain teratur, mereka juga berada di kondisi yang positif. Ternyata adanya gempa itu menyebabkan panas bumi keluar. Kalau panas bumi nggak keluar, mungkin bumi ini akan hancur. Jadi begitu. Jadi satu hal yang positif. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, bertasbih, perintah bertasbih untuk kita itu ya bacaannya subhanallah. Kesadarannya menyadari apa Bapak Ibu? Mensucikan Allah. Menyadari Allah yang Maha Suci. Allah Maha Suci. Itu saja kesadaran kita. Menyadari Allah yang Maha Suci. Subhanallah, 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 subhanallah. Di waktu pagi dan petang. Kenapa di waktu pagi dan petang? Karena di situ perubahan alam semesta dari siang terang malam gelap, dari gelap ke terang. Sehingga kita bertasbih itu kita menyambungkan kepada keteraturan alam semesta ini, ya. Sehingga dialah yang memberi rahmat kepadamu, sehingga kita diberi rahmat oleh Allah. Dan malaikat memohonkan ampun supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi ini jelas. Kalau kita punya masalah itu gelap apa terang, Pak? Gelap. Gelap. Gitu, gelap. Terus pikirannya peteng, hatinya peteng, nggak bisa mikir gitu ya. Caranya mudah. Sadarilah Allah yang Maha Suci di waktu pagi dan petang. Nanti akan ada nur, ada cahaya, sehingga kita lebih paham dengan masalah kita, dan kita akan diberikan solusi. Karena apa? Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dzulumat ila nur. Dan dialah yang Maha Penyayang pada orang-orang yang beriman. Orang yang sadar Allah itu beriman. Subhanallah, subhanallah. Tapi kesadarannya harus menyadari. Kayak nggak nyambung. Kayak nggak nyambung. Tapi nyambung dengan ayat yang pertama tadi, hadis yang pertama tadi. Barang siapa yang berprasangka baik kepadaku, maka akan aku berikan kebaikan kepadanya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ini kita diperintahkan untuk berprasangka apa kepada Allah. Dalam surat Al-Ahzab ini kita diperintahkan untuk berprasangka apa kepada Allah. Iya, baik. Tapi di surat Al-Ahzab ini kita diperintahkan Allah untuk berprasangka apa?
berprasangka bahwa Allah itu Maha suci. Maha Suci. Berarti kan nyambung. Kalau kamu berprasangka baik kepadaku, maka akan aku berikan kamu kebaikan. Lanjut. Apa sih prasangka baiknya agar kita mendapatkan kebaikan? Di waktu pagi dan petang. Ini pagi apa ini petang? Petang. Saatnya untuk Ya Pak, langsung praktek loh.